Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wa motivasi dan juga semangat dan semangat di dalam bekerja, semangat untuk senantiasa memelihara amanah atau kejujuran atau integritas. Itu kalau nggak salah kemarin juga ada request berarti ada dua ini sekaligus tema itu bagaimana agar kita semangat ya di dalam kerja, di dalam mencari harta yang halal, sekaligus menjaga tetap kita senantiasa dalam amanah ya, dalam kejujuran dalam kita bekerja dan dalam mencari rezeki yang halal tersebut. Bahwasanya yang pertama kali ya, tentang kejujuran ataupun amanah, sebagaimana sebelumnya beberapa kali mungkin pernah saya sebutkan bahwa niat kita dalam bekerja ataupun dalam berusaha adalah mencari harta yang halal. Kita niat mencari harta yang halal agar kita terhindar dari kehinaan meminta-minta, kemudian untuk menghasilkan bekal yang bisa dipakai untuk beribadah, agar kita dalam beribadah ini lebih konsentrasi, yang mana juga bahwa 10 ya, daripada ibadah 9 diantaranya itu berdasarkan hadis adalah mencari harta yang halal. Jadi ada 10 ibadah di dalam agama kita, yang mana 9 diantaranya adalah mencari rezeki yang halal. Maka tidak bisa tidak dalam mendapatkan atau mencari rezeki yang halal tersebut tentu harus melalui satu prosedur, melalui proses yang halal juga. Di antaranya adalah bagaimana kita menjaga amanah. Amanah ini dalam pengertian adalah tercakup di situ adalah kejujuran, integritas, keadilan. Maksudnya keadilan itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya atau pada proporsinya. Kita berbisnis tentang proses bagaimana kita mendapatkan harta tersebut. Maka jadi bahwa jelas bahwa kejujuran, amanah ini adalah integritas ya, ini adalah satu hal yang tidak harus kita jaga. Dikarenakan dampak daripada jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak halal, yang tidak melalui prosedur yang diizinkan oleh syariat, tidak barang tentu apa yang kita peroleh adalah sesuatu yang haram, yang mana berdampak pada keberkahan. Yang mana keberkahan tersebut, jika kita tidak ada keberkahan di dalamnya, maka sudah barang tentu tidak ada ataupun minim sekali kebaikannya, bahkan sesuatu yang kita makan. Kalau mereka tidak memelihara hal-hal yang menurut mereka yang harus dihindari, ini mendapatkan sesuatu yang haram. Ini mereka tahu dan mereka ajarkan, mereka menjadikan prinsip hidup pada bangsa Persia itu bahwa akan menyebabkan keberkahan, akan menyebabkan banyak keberkahan, dan akan menjadikan satu kesulitan yang penderitaan yang dialami oleh bangsa tersebut. Jadi mereka pelihara integritas, amanah, yang kejujuran, keadilan mereka pelihara. Jadi sampai ada cerita bahwa ketika ada 2 orang ya,
jual beli tanah, ya jual beli tanah itu ternyata orang yang beli ini nemu di tanah tersebut ada harta karun, ada emas-emasan. Nah, orang karena saking jujurnya bangsa Persia ketika itu, maka bilang pada penjualnya, ini loh ada harta karun di dalam tanah. Maka si penjual tadi berkata, itu milikmu karena sudah kamu beli. Nah, orang yang beli ini juga tidak mau terima loh, milikmu uang ini tadi di tanahmu, sudah ada di tanahmu tentu. Akhirnya dua orang ini saling tidak mau mengalah, bersengketa dalam kebaikan, dalam kejujuran. Ini satu hal yang langka mungkin di zaman sekarang. Akhirnya menghadap pada rajanya, oleh raja diputuskan, terus daripada rame-rame, kawinkan anakmu, kamu punya anak laki-laki, kamu anak perempuan, kawinkan, agar harta itu bisa dimiliki oleh mereka berdua. Itu dikenal sekali kejujurannya, sehingga oleh Allah diberikan satu kejayaan, diberikan satu kemakmuran yang luar biasa. Jadi kunci kemakmuran daripada bangsa itu jaya 40 tahun itu, walaupun mereka kafir adalah karena itu tadi bisa menjaga. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ada bangsa-bangsa lain di dunia ini yang kafir, ya, mungkin muslimnya ini minoritas sekali. Ada orang Jepang, orang Korea, bahkan orang yang kawasan di Skandinavia yang dikenal mereka itu orang yang peradaban yang maju, padahal mereka kafir. Tapi yang menonjol dari ada nilai sisi keislaman adalah menjaga amanah, integritas, kejujuran, sehingga diberi kejayaan, diberi kemakmuran oleh. Begitu juga kita di dalam wadah, dalam satu organisasi, dalam satu enterprise, dalam satu usaha, itu jika kita bisa menjaga amanah, kejujuran, integritas, insya Allah akan dijaga oleh Allah kejayaan. Dan juga ini tadi sekaligus tentang bagaimana kalau bisa memelihara agar senantiasa kita itu semangat dalam bekerja. Maka ini di dalam Islam itu ada di dalam kitab-kitab adalah ma'awaqoh madrabun anta tolibu birobika wa matayasara madrabun anta tolibu binafsik, yang artinya bahwasanya tidaklah menjadi sulit sesuatu yang akan kita jalani, akan kita tempuh jika kita senantiasa dalam mengupayakan menjalaninya, senantiasa berdoa, senantiasa merasa butuh pada Allah, senantiasa menggantungkan pada Allah. Jadi kita melakukannya, kita menjalaninya itu tidak pernah lepas memohon pada Allah, karena merasa bahwasanya kita semua ini tidak, hakikatnya tidak punya kemampuan apa, Allah lah yang semuanya memberi, sehingga kita senantiasa merasa tergantung, merasa butuh pada Allah, sehingga senantiasa apapun yang kita laksanakan kita berdoa dan kita optimis, berdoanya dengan rasa optimis bahwa Allah akan memberikan kemudahan, memberikan kelancaran. Itu jika kita lakukan, maka Allah akan memberikan kemudahan sesuatu yang mungkin menurut sudut pandang kita, hitungan di atas kertas itu sulit, itu Allah akan memberikan kemudahan. Sesuatu yang kadang-kadang kita itu memandangnya, kita menjadikan seringkali rodok loyo, agak-agak semangat kita itu kadang-kadang akan melihat sesuatu sulit, kita mengukurnya itu dari kemampuan kita. Nah, ini bisa kita jadikan satu motivasi bahwasanya ada tantangan di depan yang mungkin sulit, maka kita punya gantungan, kita upayakan, tapi tidak pernah lepas kita harus berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa, karena semua itu yang memberikan kekuatan kita, kemampuan kita adalah Allah, dan rasa optimis bahwa Allah akan menggampangkan. Maka kalau sudah demikian yang kita sikapi, maka Allah akan menggampangkan sesuatu yang mungkin kita anggap rumit sekali, yang sulit sekali.
Allah akan memberikan kegampangan yang jauh akan didekatkan, yang sulit akan dimudahkan. Itu jika kita sikapi dengan kita laksanakan, kita senantiasa tidak pernah lepas ya daripada berdoa kepada Allah dan yakin ya, Allah akan memberikan kemudahan. Maka inilah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Insya Allah itu satu kunci sukses itu diantara itu, dan itu sudah dibuktikan, itu sudah ratusan tahun dibuktikan oleh banyak orang. Kemudian sebaliknya jika kita itu mensikapinya bahwa kita itu mengukur segala sesuatu dari kemampuan kita semata, kita merasa kurang butuhnya kepada Allah ya, kita kurang memintanya kepada Allah, alias lebih mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan hitung-hitungan, maka yang terjadi kalau demikian, maka Allah akan istilahnya itu membebankan semua, memasrahkan semua kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan akan terasa berat sekali ya, akan terasa berat sekali, dan itu tidak menjamin keberhasilan apa yang kita tempuh tadi. Dan resikonya kalau kesulitan yang kita lalui, kita jalani ini yang berat sekali ini ada resiko. Jika ya, kalau berhasil sih ya bagus, tapi kalau tidak berhasil itu seringkali menjadi kita down, kita putus asa. Yang banyak kita jumpai orang-orang yang frustrasi dan sebagainya. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Tapi kalau yang pertama tadi selalu mengandalkan Allah ya, dengan upaya-upaya kita dan senantiasa terus memohon kepada Allah, maka seakan-akan Allah akan mengambil alih beban tersebut, memudahkan kita. Dan umpama tidak berhasil ya, karena tidak semua apa yang kita upayakan itu berhasil, Allah akan memberikan solusi yang lebih baik, memberikan alternatif, akan menjadikan ganti yang lebih baik. Ini salah satu motivasi sukses yang mana sudah terbukti. Jadi sekali lagi, kalau kita menjalani sesuatu, mengerjakan sesuatu, punya planning dan sebagainya, maka jangan pernah sekali-kali lepas ya, untuk memohon pada Allah. Jangan sekali-kali kita mengukur semata dari kemampuan kita, tapi kita harus punya merasa butuh, karena kita itu lemah, kita itu semuanya itu adalah Allah lah yang hakikatnya memberikan kemampuan, memberikan kesuksesan dan sebagainya. Maka selalu meminta selalu mendekatkan diri pada Allah, tidak pernah lepas dari itu. Jangan saya mengandalkan kemampuannya, lupa. Itu banyak sekali terjadi. Saya punya banyak teman yang demikian. Jadi mereka itu yang mengandalkan sudah pengalaman dan sebagainya, itu tidak menjamin. Banyak teman saya itu ada yang sampai frustrasi ya, dia dulunya pengusaha sukses dan sebagainya, dan kemudian satu ketika apa yang diplanningkan ini tidak terjadi, dia stres sampai naudzubillah, ini orangnya ya tahu sampai sekarang itu bagaimana saya belum tahu nasibnya. Terakhir, kabar terakhir dia memang ya depresi. Jadi dia itu tiap hari sampai jauh sampai naudzubillah. Jadi merasa bahwa dia itu merasa ibadahnya sia-sia, merasa bahwa Allah telah menyia-nyiakan, Allah telah berbuat itu seakan dia demo. Jadi dia itu justru meninggalkan ibadah, banyak dalam kehidupan malam dan sebagainya, karena frustrasi. Ini adalah salah satu contoh ya, jika kita ini kurang merasa butuh, kurang mengandalkan Allah, lebih banyak mengandalkan kemampuan diri, lupa pada Allah. Ini saya kira adalah motivasi bagi kita semua, karena ini adalah kunci sukses. Kunci sukses adalah senantiasa menjalani apa yang kita lakukan dengan dan optimis, akan memberikan itu insya Allah akan sukses. Umpama tidak berhasil, gagal, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, tidak sampai stres, depresi dan sebagainya.
Saya kira itu yang untuk sesi penyampaian. Barangkali mungkin selanjutnya ada sesi berikutnya tanya jawab. Ya, terima kasih Ustaz atas paparannya. Dari teman-teman ada yang bertanya, mungkin ada case yang perlu ditanyakan gitu ya. Teman-teman yang mau bertanya monggo. Ya, saya awali dulu mungkin Ustaz. Mohon mungkin ada bocor dan bosan di sini. Saya di posisi di laptop ini. Ya, jadi saya tanya begini Ustaz. Yang pertama saya pernah baca puisinya Nabi. Salah satunya adalah tentang kejujuran. Jadi puisinya itu satu baiknya itu kejujuran adalah perantaraku. Jadi kalau saya kaitkan ini dengan bisnis, mungkin perantara di sini bukan soal bisnis saja, bagaimana kita bersaudara, berteman, berbisnis salah satunya, modal utamanya mungkin paling utama adalah kejujuran. Makanya, jadi itu benar-benar dijadikan sebuah fundamental bahwa kejujuran adalah perantaraku. Bagaimana dalam keadaan kita hari ini Ustaz, realitanya banyak anekdot yang menyatakan kalau jujur akur, ya, jujur tambah bagus gitu. Kalau kamu jujur, masalah tambah banyak. Atau seperti kalau kita jujur itu kita sudah siap menghadapi masalah yang besar gitu. Itu hal yang bahkan kita sendiri, teman-teman yang lain mungkin loh ya, itu banyak kata-kata itu keluar. Dan beberapa kata-kata itu juga pernah tertulis di tembok dan lain-lain, dan jujur gitu. Bagaimana menyikapi itu yang pertama, dan langsung saya reneng yang kedua. Yang kedua, dalam kehidupan kita ada beberapa kegiatan mungkin yang gak jujur, walaupun gak jujur itu ini nilainya kecil dan kita merasakan bahwa ketidakjujuran itu adalah hal yang lumrah atau hal yang lazim kita lalui. Karena apa? Mungkin karena kecil, dampaknya kecil, kita tidak mendapatkan impact langsung, sehingga ini kita lakukan terus menerus. Nah, bagaimana? Apakah ini memang Allah menangguhkan apa istilahnya, masalahnya, atau ya sebenarnya dalam kehidupannya dia mungkin nggak barokah atau bagaimana? Dia melihatnya bahwa nggak masalah kok. Tapi dalam kehidupan yang lain mungkin juga dia punya masalah yang tidak tahu bahwa masalahnya itu adalah impact dari ketidakjujuran yang kecil. Nah, ini monggo ini apa hal-hal yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari saya dan lingkungan saya. Baik Mas Arjun. Pertama bahwasanya kejujuran, dalam hal kejujuran sebetulnya kalau dalam bahasa agama itu lebih luas ya. Jadi tidak hanya jujur dari sini, karena jujur dalam bahasa Indonesia itu lebih pada pengertian tidak bohong. Tidak bohong. Artinya bagaimana? Artinya bahwasanya bohong, kalau kita dalam sekup jujur tidak bohong, itu memang ada hal-hal yang bahwa bohong itu memang dilarang ataupun diharamkan. Tetapi ada pengecualian bahwasanya berbohong itu bisa jadi boleh, bisa jadi wajib. Jadi apa maksudnya? Bahwasanya berbohong itu jika artinya bermanfaat tadi itu bisa jadi kita berbohong, katakanlah berbohong kepada orang yang sakit misalkan. Nah, case-nya orang yang sakit, dia tidak mau minum obat karena dia menganggap bahwa obat ini dia memang punya trauma ya, terhadap obat, sehingga kita perlu berbohong agar dia mau mengkonsumsinya.
Jangan mengatakan bahwa ini bukan obat, ini vitamin ataupun ya apa namanya sesuatu yang bukan obat, sehingga dia mau mengkonsumsi. Ini bohong demikian itu adalah pengecualian, tidak apa-apa, bahkan bisa baik, bahkan bisa wajib bohong tadi, yaitu jika menolak kerusakan, menolak satu bahaya. Misalkan bahwasanya kita ada orang yang mau mengincar harta kita misalkan, maka jika kita ditanya posisinya di mana harta kita, ataupun mungkin rekening kita nomornya berapa misalkan, bahwa dia ada keinginan untuk berbuat jahat, dia mau melakukan satu upaya-upaya pembobolan dan sebagainya, maka wajib itu kita menghindarkan dari itu, kita berbohong mengatakan mungkin letaknya di sini, ataupun dengan mengatakan nomor yang palsu dan sebagainya. Ini kalau dalam kita dalam sekup masalah kejujuran, kejujuran dalam arti tidak berbohong. Tapi dalam sekup yang lebih luas, yaitu amanah, bagaimana kita bisa menjaga, terutama dalam bisnis ya, kita menjaga profesionalitas kita ya, kita menempatkan secara adil ya, tadi proses ya. Dalam proses prosedur ya, kita memperolehnya, kita menjalannya itu betul-betul melalui kaidah, melalui satu aturan yang memang dibolehkan oleh agama. Maka ini adalah hal yang berat, dikarenakan resikonya jika kita tidak mengikuti amanah ini, maka yang kita dapat sesuatu hal yang haram. Dan itu bahaya haram itu satu hal yang walaupun kecil, ini termasuk ini tadi, bahwa seringkali ada memang ya satu hal yang dianggap mungkin berbiasa mungkin di masyarakat, ya, hal-hal yang kecil yang sebetulnya itu haram atau mungkin tidak tahu ya, karena dianggapnya satu hal yang biasa sebetulnya. Makanya kita itu perlu belajar kajian-kajian semacam itu perlu sekali, dalam arti agar kita tahu mana-mana yang mungkin ya, barangkali ada hal yang selama ini luput dari perhatian kita, ataupun kita menganggap itu hal yang hal yang normal, yang layak, tapi sebetulnya itu adalah hal yang dilarang. Itu bisa jadi demikian. Dan itu apapun yang kita lakukan, jika itu bertentangan dengan syariat, itu mesti ada impact-nya, ada mesti. Jadi baik sekarang ataupun ke depannya. Mungkin yang sekarang katakanlah kita walaupun, tapi ini tadi kalau kaitan dengan bisnis tadi resikonya itu besarnya, bahwa harta yang kita peroleh, yang nantinya kita konsumsi, yang bahaya kan di situ. Tapi kalau mungkin kita amanah terhadap satu hal di luar dari bisnis, mungkin kita dapat dosa dari apa yang kita lakukan saja, tidak sampai ada efek kepada diri dan keluarga kita. Dan bahwasanya apapun ya perbuatan kita yang tidak amanah, katakanlah kita itu tadi bohong ya, ataupun mungkin kita tidak profesional, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedurnya, yang melawan syariat, itu mesti ada impact-nya, baik sekarang maupun akan datang. Yaitu itu tergantung dalam kita itu bisa merasakan ya, bisa mendeteksi. Itu kadang-kadang masing-masing orang beda-beda. Tapi yang jelas dalam berbagai kitab agama, bahwa apapun sedikit atau banyak itu akan ada dampaknya. Di antaranya dari sisi ibadah itu mesti ada. Kadang-kadang yang mungkin bisa jadi secara tidak sengaja, mungkin namanya orang ya, apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan syariat, ataupun mungkin kita kemasukan sesuatu yang haram misalkan, itu bisa akan tampak, akan langsung ya, kita rasakan. Mungkin barangkali sholat kita yang asalnya itu mungkin kita itu semangat ya sholatnya, kita itu khusyuk, itu mendadak ataupun kok jadi lain, mungkin kita jadi berat,
mungkin baru bangun malamnya itu biasanya mungkin kita ringan, ataupun sholat biasa khusyuk, pikiran macam itu jelas ada. Itu tapi ya itu tadi deteksi orang masing-masing itu kadang-kadang ya itu tadi kadang hal-hal semacam itu di luar daripada pengamatannya. Dan ada juga dampak mungkin sekarang dari dampak yang biasa orang umumnya orang mengamati, mungkin ada kesialan, mungkin keberkahan yang dirasakan ini berkurang dan sebagainya. Itu kadang-kadang ya itu mesti biasanya terjadi, itu umumnya begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang tidak demikian, sebaliknya justru semakin banyak dia melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, oleh Allah justru tambah mungkin rezekinya digampangkan ya. Mungkin segala keinginannya katakanlah fine-fine saja lah, kehidupannya itu semakin enak mungkin. Tapi jelas dari sisi kedekatan dengan Allah semakin jauh, ibadahnya akan semakin parah ya, menurun kualitasnya jelas. Dan orang yang demikian yang bahaya ya, karena apa? Karena tidak ada peringatan. Jadi kita itu sebagai orang mukmin memang di dalam hadis Nabi ad-dunya jannatul mukmin ad-dunya jannatul mukmin. Jadi dunia ini adalah keliru ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mukmin. Itu balik ke saya terbalik, maaf tadi. Jadi dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjara orang mukmin. Artinya apa? Dari sisi kita itu seringkali mengalami banyak hal sebagai orang Islam itu banyak sekali kita mungkin kendur sedikit ibadah kita ketika melakukan hal yang bertentangan itu kadang-kadang berdampak berefek tadi itu yang mungkin rezeki kita jadi sahabat ya. Ada hal-hal problema yang menghinggapi kita. Itu adalah wajar bagi kita sebagai muslim karena itu peringatan agar kita mengevaluasi, kita introspeksi diri agar kita semakin baik, kita ingat kepada Allah. Itu memang resiko kita. Tapi ada juga orang yang itu pengecualian itu tadi dia melakukan semakin jauh dari Allah, semakin banyak kerusakan yang dilakukan, kemaksiatan yang dia lakukan, dia semakin ditambah. Ini yang paling bahaya itu, karena itu istilahnya dilulu, dibiarkan sampai dia itu hancur ya, sampai dia itu semakin parah. Karena orang demikian tidak pernah ada teguran dan sebagainya, ini yang bahaya. Dan kemudian bahwasanya itu jelas adalah ini kita sebagai orang mukmin itu kebanyakan itu tadi banyak sekali kita menghadapi tadi itu ujian-ujian ya, rintangan karena memang dunia ini adalah tadi penjara ibadah penjara, tapi surga bagi orang kafir. Artinya orang kafir ini termasuk yang dilulu itu tadi, bahwa orang kafir mungkin kadang-kadang kita itu kalau melihat bahwa kenapa orang Islam kalah jauh ya, secara ekonomi dan sebagainya, karena memang dari situ itu tadi orang kafir itu dilulu. Tapi juga ada nilai-nilai ini Allah juga memberi pengecualian. Orang kafir itu di dunia itu memang diberikan di dunia ini lebih ya, punya kenikmatan lebih di dunia, tapi juga Allah memberikan satu yang berlaku secara universal, nilai-nilai agama. Jika orang kafir pun ini melakukan, maka oleh Allah akan diberi kesuksesan di dunia. Walaupun di dunia tapi orang kafir, walaupun di akhirat dia tidak punya kenikmatan lagi. Yaitu tadi adalah bagaimana menjaga amanah, kejujuran, ya, bagaimana bersikap adil, ya, sikap adil itu tadi. Nah, ini akan dijaga, Allah diberikan ini tadi kejayaan, yang kemakmuran dan sebagainya. Ini berlaku secara universal, baik orang mukmin atau orang kafir. Jika mau melakukannya, Allah akan menjamin. Cuman itu tadi bahwa faktor-faktor kesulitan bagi kita orang mukmin memang relatif ya lebih banyak ya daripada orang kafir, karena memang beda di bahwa dunia ini bagaikan penjara bagi kita. Maka cobaan, teguran dan sebagainya ini adalah
satu hal yang wajar akan kita alami kita tempuh dalam kehidupan ini. Hanya segala ya problema yang ada hendaknya dikembalikan jadi satu introspeksi ya, agar kita menjadi lebih baik melalui kurang lebihnya demikian Mas Rizky. Ya. Saya mau nambahin Oke. Jadi sebenarnya kalau pada masalah kita orang apa bukan syukur itu hancur ya. Kalau saya kita lihat dari bagaimana masalah itu terjadi ya. Kalau kita selama menjalankan sesuatu itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan pakem dan dalam kenyataannya dalam pelaksanaannya itu ada masalah dan masalah itu yang mengharuskan kita jujur. Saya rasa walaupun itu harus kita hadapi, kita akan setuju gitu loh. Kita akan merasa bahwa saya salah, tapi ini loh saya tidak sesuai peraturan saja. Memang itu kelalaian saya gitu. Orang akan toleransi saya rasa. Tapi ketika kita dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai, terus kita ada masalah, terus kita mau bilang bahwa ini masalah ini seperti ini kita nggak jujur, ya orang kalau sudah mungkin kita nggak tahu ya mereka sudah memproduksi itu walaupun kita nggak jujur, tapi ketika kita benar-benar ketahuan mereka akan marahnya setengah mati gitu loh. Itu mungkin hal yang kadang juga saya lalui ketika dalam proses itu kan. Jadi saya katakan apa-apa itu ada ketika saya salah, tapi saya berpikir bahwa mereka akan menghukum saya seperti ini, tapi kenyataannya mereka juga ya tetap kecewa, tapi ada toleransi juga. Jadi seperti itu mungkin itu benar-benar dari awal memang apa yang kita cara kita harus benar dulu. Kalaupun memang salah itu benar-benar hal yang kata orang lain juga ya walaupun kalau mungkin di posisi kamu kemungkinan juga salah, kita bisa melakukan kesalahan itu mungkin ya. Ya itu Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz telah dipaparkan, sudah dijelaskan terkait bagaimana bersikap jujur. Ya, melihat waktunya sudah mepet, sudah selesai, kita bisa akhiri tausiah pagi ini. Tapi sebelumnya saya menyimpulkan ya dari motivasi kerja dalam sudut pandang Islam itu bahwa kita itu memposisikan semua hal, kemampuan yang kita miliki itu semata-mata dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sesuai syariat Islam, sehingga akan memberikan hasil manfaat yang barokah seperti itu ya Ustaz. Jadi kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah dari Allah dan ya semata-mata hanya untuk Allah gitu.